teman-teman Image yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Mari siapkan hati dan pikiran kita angkat pujian kita, ada kuasa. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kita angkat pujian ini dari awal. Kita akan katakan namanya Tuhan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang termulia di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Oh, 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 nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Terpuji dan termulia nama Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan, kita katakan Kau Raja.
lebih sungguh lagi kita naikkan pujian ini dari awal.
Selamat datang di Image Batam dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Saya mengucapkan sekali lagi selamat beribadah secara online untuk kita semua. Saya juga ingin menyambut mereka yang beribadah melalui ibadah online ini, yang ada di negara yang lain dan kota yang lain, yaitu mereka yang ada di Australia, di Darwin, mereka yang ada di Timor Leste, Dili, dan mereka yang ada di Atambua, Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan mereka juga yang mengikuti dari Bandung, Jakarta. Selamat datang, selamat beribadah bersama dengan kami. Dan pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim volunteer yang telah bekerja sama dengan baik, mempersiapkan ibadah ini secara online. Terima kasih kepada teman-teman multimedia dan terima kasih kepada teman-teman pujian, teman-teman pemuji dan penyembah tadi. Mereka melakukan semua dengan baik. Tuhan memberkati kalian semua teman-teman. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita satukan hati kita dan kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersuka cita dan kami berterima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu. Kami boleh mendapat kesempatan yang baik ini untuk mendengarkan firman-Mu. Itu sebabnya kami berdoa biar Roh Kudus menolong kami untuk kami mempersiapkan hati dan pikiran kami dengan baik biar diisi dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus bantu saya untuk dapat menyampaikannya dengan baik dan bantu umat-Mu untuk dapat mendengarkannya dengan baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin, amin. Nah, sepanjang bulan April dan bulan Mei mendatang, seperti yang sudah saya sampaikan pada minggu lalu, yaitu tema kita adalah mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan. Nah, tema ini diambil di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37. Matius pasal 22 ayat 37, di sana ditulis demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini ditulis demikian. Yesus menjawab, cintailah Tuhan Allahmu. Saya ulangi kalimat ini. Cintailah Tuhan Allahmu. Cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan seluruh akalmu. So, ini adalah penting untuk mencintai Tuhan. Jadi, ini adalah perintah yang disampaikan Yesus sendiri dan saya rasa ini penting bagi kita untuk belajar di 2 bulan ini bagaimana supaya kita mencintai Tuhan. Mencintai dengan segenap hati, mencintai dengan segenap jiwa, dan mencintai dengan segenap pikiran. Dan minggu depan tema kita adalah mencintai Tuhan dengan segenap hatimu. Itu sebenarnya saya mendorong Anda untuk minggu depan tetap ikut bersama-sama dengan kami. Kita belajar tentang bagaimana mencintai Tuhan dengan segenap hati. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mencintai Tuhan di dalam segala keadaan. Mencintai Tuhan
Atau saya beri tema hari ini, mencintainya di dalam segala keadaan. Mencintai Tuhan dalam segala keadaan. Nah, perlu diketahui bersama bahwa ada perbedaan besar. Ada satu perbedaan antara mencintai Tuhan dalam segala keadaan dan mencintai Tuhan di dalam suatu keadaan atau satu keadaan. Saya ulang, ada perbedaan yang besar antara kita mencintai Tuhan di dalam segala keadaan dan mencintai Tuhan di dalam satu keadaan. Perbedaannya ialah kalau orang mencintai Tuhan di dalam segala keadaan, cintanya tidak tergantung kepada keadaan di sekeliling dia. Keadaannya sedang sukar maupun keadaannya baik, dia tetap mencintai Tuhan karena cintanya tidak tergantung kepada keadaan. Nah, kalau mereka yang mencintai Tuhan hanya karena satu keadaan atau pada saat mereka sedang mengalami berkat Tuhan saja, sukar bagi mereka untuk mencintai Tuhan dalam keadaan sedang tidak diberkati Tuhan. Dan saya berharap bahwa semua kita yang mendengar firman Tuhan ini adalah mereka adalah orang-orang yang mencintai Tuhan di dalam segala keadaan. Dan tentu tidak mudah untuk semua orang mencintai Tuhan dalam segala keadaan. Sebab kita tahu bahwa ada orang mencintai Tuhan hanya karena berkatnya saja. Itu sebabnya sukar bagi mereka untuk mencintai Tuhan ketika menghadapi kesukaran. Nah, bagi mereka yang mencintai Tuhan dalam segala keadaan, bagi mereka mencintai Tuhan di dalam segala keadaan, walaupun sekarang situasi sedang sukar, walaupun sekarang mereka harus mengikuti ibadah di rumah atau melakukannya secara online, mereka tetap mencintai Tuhan. Mereka tetap dengan semangat, dengan antusias untuk tetap mencintai, beribadah kepada Tuhan. Karena cintanya tidak tergantung kepada keadaan di sekitarnya. Tapi bagi mereka yang tidak mencintai Tuhan dalam segala keadaan, mungkin saja mereka tidak nyaman mengikuti ibadah secara online seperti begini. Sebabnya saya berdoa supaya semua kita adalah orang-orang yang mencintai Tuhan di dalam segala keadaan. Cinta kita tidak tergantung kepada keadaan. Nah, saya ingin beri beberapa contoh bagaimana manusia atau golongan orang yang mencintai dalam satu keadaan. Misalnya dalam hal percintaan, saya sering mendengar ada orang curhat kepada saya bahwa mereka harus putus. Saya tanya alasan mereka putus kenapa. Kemudian mereka bilang pacar dia nggak punya motor untuk mengajak mereka pergi. Itu sebabnya mereka harus putus. Jadi cinta itu dibangun karena kendaraan. Jadi kalau nggak punya motor, nggak punya mobil untuk jalan-jalan, udah putus saja. Sehingga dia harus pergi cari yang lain yang punya mobil, punya motor. Kalau orang seperti begini, cintanya bukan karena dia mencintai pribadi orang itu, tapi mencintai karena kendaraan. Ada juga yang berkata bahwa kami putus karena kami batal untuk nonton film kesukaan kami. Yaitu film Mariposa dan film Dilan. Mereka sudah janjian untuk mau nonton dua film kesukaan ini. Malah batal nonton karena yang satu harus pergi dengan teman-temannya yang lain. Akibatnya mereka putus. Itu adalah gambaran tentang mereka yang membangun hubungan percintaan mereka atau kasih mereka di dalam satu keadaan saja. Tidak jarang di dalam dunia pelayanan pun kita temukan hal-hal seperti begitu. Ada orang berkata kepada saya nggak mau pelayanan hari ini. Saya tanya, kenapa kamu nggak mau pelayanan? Dia bilang, karena saya tidak suka dengan WL itu. Kalau dia yang WL, saya nggak mau bermain musik katanya. Ada juga yang berkata, saya nggak mau datang gereja hari ini. Saya tanya, kenapa kamu nggak gereja? Dia bilang, kalau pendeta itu yang khotbah, saya nggak mau datang gereja. Lebih parah lagi ada yang mengatakan, saya nggak mau memberikan persembahan. Kalau yang menjalankan kolekte itu adalah aser yang satu itu. Sebab saya tidak suka dengan aser itu. Inilah contoh orang-orang yang melakukan sesuatu terikat kepada satu keadaan.
Tetapi kalau mereka yang melakukannya atas dasar cinta mereka kepada Tuhan dan melampaui semua keadaan, sih tidak peduli WL itu mau baik sama dia atau tidak, dia tetap melayani, tidak peduli. Si pengkhotbah itu mungkin pernah menyakiti dia atau si tukang asar itu pernah bikin dia tersinggung, dia tetap memberikan persembahan, dia tetap datang gereja karena dia tahu bahwa dia datang gereja bukan karena keadaan di sekitar dia, tetapi dia datang karena dia punya cinta, dia sadar bahwa dia mencintai Tuhan. Itu sebabnya dia mau datang sama Tuhan. Nah, sekali lagi, orang yang mencintai Tuhan di dalam segala keadaan, cintanya tidak tergantung kepada keadaan. Dan dia tetap mencintai Tuhan apapun keadaannya. Sikap yang seperti itulah yang muncul di dalam orang-orang muda yang tercatat di dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 21. Di dalam Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 21 kita temukan ada 3 orang muda, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nyawa mereka harus menjadi taruhan, tapi mereka tetap mencintai Tuhan. Mereka mengatakan bahwa sekalipun Tuhan tidak tolong kami, sekalipun kami harus dibakar di dalam perapian yang menyala-nyala, kami tetap mencintai Tuhan. Saya ajak kita untuk bacanya bersama-sama kisah ini. Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 21. Ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Akibatnya, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan kita tahu ketika mereka dilemparkan ke dalam api, mereka yang tadinya 3 orang, tiba-tiba ada 4 orang di dalam api itu dan Tuhan menolong mereka. Yang saya mau beritahu adalah begini, ketiga orang ini adalah sekalipun nyawa mereka dipertaruhkan, cinta mereka akan Tuhan tidak pernah luntur. Mereka tetap mencintai Tuhan. Saya juga ingin berpesan kepada kita, walaupun dalam keadaan kita sedang ada dalam masa wabah COVID-19, jangan sampai cinta Anda kepada Tuhan luntur gara-gara COVID-19. Sekali lagi, jangan izinkan kesukaran menghancurkan cinta Anda kepada Tuhan. Cintailah dia dengan sungguh-sungguh. Cintailah dia di dalam keadaan. Kalau begitu pertanyaannya, bagaimana supaya kita dapat mencintai Tuhan di dalam segala keadaan? Bagaimana caranya supaya saya dapat mencintai Tuhan walaupun kesukaran datang, walaupun harus nyawa menjadi taruhan seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego? Bagaimanakah caranya supaya saya tetap mencintai dia dalam segala keadaan? Untuk menjawab pertanyaan itu, saya ingin mengajak kita untuk membedakan antara cinta manusia dan cinta Allah. Kita harus bedakan terlebih dahulu antara cinta manusia dan cinta Allah. Cinta manusia itu bersifat terbatas, berubah-ubah, berkesudahan atau berakhir. Sementara cinta Allah tidak terbatas, tidak berubah-ubah, dan tidak berkesudahan. Karena sifat manusia atau kasih manusia berbentuk bersifat terbatas, berubah-ubah, berkesudahan.
Makanya Anda jangan kaget kalau Anda kemudian disakiti sama manusia. Anda kemudian dikecewakan oleh orang-orang yang mengkhianati cinta Anda. Anda kemudian ditinggalkan oleh orang yang Anda sayang. Kenapa? Karena manusia itu terbatas adanya. Anda juga pernah akan menyakiti orang? Anda juga pernah akan mengingkari janji Anda kepada orang? Karena Anda terbatas. Manusia itu terbatas adanya. Kasihnya terbatas. Kasihnya berubah-ubah. Cintanya berakhir dan berkesudahan. Tetapi tidak demikian halnya dengan kasih Tuhan. Ini harus kita paham tentang kasih Tuhan. Kalau kasih manusia terbatas, berubah dan berakhir, kasih Tuhan bersifat tidak terbatas. Kasih Tuhan tidak terbatas, itu sebabnya kasihnya tidak tergantung kepada keadaan apapun. Kasih Tuhan tidak terbatas, itu sebabnya kasihnya tidak tergantung kepada kesukaran apapun. Kasihnya tetap untuk selama-lamanya. Dan kasih Tuhan mengalahkan segala kesukaran. Dan tidak ada apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang tidak terbatas itu. Roma pasal 8 ayat 38 dan 39 ditulis begini. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Saya ulang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kenapa tidak dapat memisahkan? Karena kasih Allah bersifat tidak terbatas. Kasih Tuhan tidak terbatas. Kasih manusia terbatas. Manusia pernah menyakiti Anda, mengecewakan Anda dengan janji manis dia, dengan kasihnya yang palsu. Tidak demikian halnya dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan tidak terbatas. Dia mencintai Anda apa adanya. Dia mencintai Anda dengan tulus, saking tidak terbatasnya kasihnya. Anda masih ingat minggu kemarin saya bilang, pada saat kita masih dalam keadaan berdosa pun, Tuhan sudah mengasihi kita. Buktinya dia memberikan Yesus datang ke dunia, mati, menderita di kayu salib, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga untuk menebus kita. Kita yang harusnya dihukum karena dosa, dosa kita ditimpakan kepada Yesus. Yesus yang menanggung semuanya. Karena kasihnya yang tidak terbatas. Kasih Tuhan tidak terbatas. Sekali lagi, kasihnya tidak terbatas. Dan yang kedua, kasih Tuhan tidak hanya terbatas. Bukan hanya tidak terbatas, tetapi kasih Tuhan tidak berubah. Semua hal di dunia ini bisa berubah. Semua hal bisa berubah. Kasih sayang orang tua terhadap anak bisa berubah. Kasih sayang antara suami istri bisa berubah. Perhatian antara persahabatan bisa berubah. Pertemanan bisa berubah. Tetapi satu hal yang Anda ingat, bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kasihnya selalu baru setiap hari. Dan Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang abadi, kasih yang kekal. Itu yang ditulis dalam Yeremia pasal 31 ayat 3. Yeremia 31 ayat 3 ditulis demikian. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Yaitu kasih yang abadi, kasih yang tidak berubah-ubah. Kalau kasih manusia berubah, kasih Tuhan tidak berubah. Kalau cinta manusia terbatas, kasih Tuhan tidak terbatas. Kalau manusia mengecewakan, Tuhan tidak pernah mengecewakan umatnya.
Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Kalau dalam kesukaran, dalam penderitaan cinta manusia berakhir, tidak demikian halnya dengan Tuhan. Dalam keadaan sukar, dalam keadaan menderita, Tuhan tetap sayang sama kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Di dalam Yeremia ditulis demikian, bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan itu tetap selama-lamanya. Nah, yang berikut adalah kasih Tuhan itu tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Kasih Tuhan tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kita. Sifat kasih Tuhan tidak pernah berakhir. 1 Korintus pasal 13 ayat 8 ditulis demikian. Kasih Tuhan tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berakhir, akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi kasih tidak berkesudahan. Yeremia pasal 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaannya. Kasihnya tidak berubah-ubah. Nah, sekarang kita sudah paham antara bentuk sifat kasih manusia dan bentuk kasih Tuhan. Setelah kita paham, baru kita mulai belajar bagaimana sih kita dapat mencintai Tuhan di dalam segala keadaan. Untuk dapat mencintai Tuhan di dalam segala keadaan, ini yang mesti kita lakukan. Yang pertama, ada 3 hal yang akan saya bagikan. Yang pertama, yaitu pahami kasih Tuhan. Anda akan mencintai Tuhan kalau Anda memahami kasih-Nya terlebih dahulu. Apakah kasih Tuhan? Tadi saya sudah sebutkan. Yaitu kasih-Nya tidak berubah. Kasih-Nya tidak terbatas. Kasih-Nya tidak berakhir dan tidak berkesudahan. Kasih Tuhan tidak terbatas, tidak berubah dan tidak berakhir. Kalau kita pahami akan kasih-Nya, mudah bagi kita untuk mencintai Dia. Langkah kedua yang kita lakukan setelah kita paham akan kasih Dia, kita menghampiri Tuhan. Kita datang sama Yesus, pemilik kasih itu yang adalah kasih itu. Supaya apa? Kita dipenuhi dengan kasih-Nya itu. Kita dipenuhi dengan kasih yang tidak terbatas. Kita dipenuhi dengan kasih yang tidak berubah. Kita dipenuhi dengan kasih yang tidak berakhir itu. Setelah kita dipenuhi, setelah kita menerima kasih itu, barulah kemudian kita dapat membagikan kasih itu. Kita dapat mencintai dengan kasih itu. Menghampiri Tuhan dengan hati yang haus. Menghampiri Tuhan dengan jiwa yang haus akan kasih-Nya. Nah, sikap hati yang haus dan rindu akan kasih inilah yang dituliskan di dalam Lukas pasal 7 ayat 37 digambarkan tentang seorang perempuan yang datang mengurapi kaki Yesus pada saat Yesus diundang makan oleh seorang Farisi yang bernama Simon di rumah dia. Kisahnya ditulis demikian. Lukas pasal 7 ayat 37. Tulis demikian. Di kota itu ada seorang perempuan, dari ayat 36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Nah, Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Nah, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Bayangin, ini terkenal sebagai orang berdosa, bukan terkenal sebagai orang baik. Nah, ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi, perhatikan kata-kata ini. Ketika perempuan ini mendengar bahwa Yesus sedang makan, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya. Lalu membasahi kaki Yesus itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon,
Katakanlah guru. Yesus berkata, ada 2 orang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyakanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku. Tetapi sejak aku masuk, perempuan ini tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Perhatikan kisah itu dengan baik-baik. Perhatikan antara perempuan ini dengan Simon yang mengundang Yesus. Kedua orang ini sama-sama bertemu dengan Yesus, berjumpa dengan Yesus. Tetapi yang satu mengalami kasih Tuhan, yaitu pengampunan dosa. Si perempuan ini mengalami kasih Tuhan dalam hidupnya. Perempuan yang tadinya penuh dengan dosa, hatinya datang sama Tuhan dengan kehausan. Dia dipuaskan. Sementara Simon tidak mengalami apa-apa dari Tuhan. Alkitab tidak mencatat bahwa Simon mengalami sesuatu daripada Tuhan. Perempuan ini mengalami kasih daripada Tuhan. Saya ingin memberitahu kepada kita bahwa hampir setiap minggu semua orang bertemu dengan Tuhan, tetapi tidak semua orang yang bertemu Tuhan mengalami kasihnya seperti yang dialami oleh perempuan ini. Ada yang mengalaminya, ada yang tidak mengalaminya. Apa yang membuat ada orang mengalami kasih Tuhan dan ada yang lain tidak mengalaminya? Sikap hati pada saat kita bertemu dengan Tuhan. Perempuan ini mendengar bahwa Yesus datang dan dia menghampiri Tuhan. Dengan hati yang hancur dan remuk. Dengan cintanya atau kehausan dia akan aliran kasih surgawi itu. Dia datang menghampiri Tuhan. Menangis. Mencium kaki Tuhan. Mengurapi kaki Tuhan. Mengurapinya. Dan kisah perempuan ini dituliskan di dalam lagu yang sering kita nyanyikan. Seperti wanita mengurapimu. Sampai akhirku menutup mata. Dan seterusnya dan seterusnya. Yang saya mau kasih tahu begini. Apakah selama ini sudah kita melakukan atau kita mengambil sikap seperti perempuan yang menghampiri Tuhan di dalam sikap hati yang haus akan kasih Tuhan kah? Atau kita hanya cuma menghafal sebuah lirik lagu, kita hanya menyanyi tetapi kita tidak mengalami apa-apa? Halo? Coba pikirkan sejenak bersama-sama. Sudah berapa puluh kali Anda menyanyikan lagu itu? Pertanyaannya, apakah Anda mengalami kasih Tuhan? Hati Anda, jiwa Anda setelah dipulihkan oleh Tuhan ataukah belum? Atau kita hanya menghafal lirik lagu itu dan dinyanyikan sementara kita tidak mengalami apa-apa. Untuk mengalaminya kita harus bertemu Tuhan dengan hati yang rindu dan haus. Itu sebabnya saya mau berdoa bagi Anda. Walaupun Anda mengikuti ibadah ini secara online, pastikan bahwa hati Anda adalah hati yang haus. Hati Anda adalah hati yang rindu akan aliran-aliran kasih Allah.
kasih yang tidak terbatas, kasih yang tidak berubah, kasih yang tiada akhirnya, itu akan dicurahkan dalam hati Anda dan Anda akan dipenuhi dengan kasih itu. Baru kemudian Anda dapat mengasihi Tuhan dengan baik. Ingat, kita tidak bisa mencintai Tuhan dengan cara kita. Tadi saya sudah katakan, kasih manusia sifatnya terbatas, berubah-ubah akan ada akhirnya. Dan kita tidak mungkin mencintai Tuhan yang tidak terbatas dengan sesuatu yang terbatas. Kita tidak mungkin mencintai Tuhan dengan sesuatu yang berakhir, sementara Tuhan tidak pernah ada akhirnya. Itu sebabnya sebelum kita mencintainya, pastikan bahwa kita menghampirinya lebih dahulu. Kita menerima, kita dipenuhi dulu lebih dahulu dengan kasih-Nya. Dipenuhi dulu dengan kasih-Nya yang tidak terbatas, kasih-Nya yang kekal. Baru kemudian kita dapat mencintainya, dan kita juga dapat mencintai sesama kita. Itulah kasih yang abadi, kasih yang kekal, kasih yang sejati. Saya ingin beri ilustrasi begini, untuk kita pahami hal ini. Dengan adanya COVID-19 atau COVID-19 ini, kita melihat bahwa hampir semua gereja, hampir semua daerah melakukan donasi, mengirim bantuan pada mereka yang kurang mampu, mereka yang terkena daripada wabah ini. Kita nggak bisa kasih uang, membantu orang-orang kalau kita nggak pegang duit. Kita nggak bisa kasih uang untuk membeli sembako kalau kita nggak punya duit. Kita hanya bisa akan kasih duit kalau kita punya uang. Ya kan? Kita hanya bisa memberi sesuatu kalau kita memiliki sesuatu. Dan kita nggak bisa memberi sesuatu yang kita sendiri nggak punya. Nah, bicara soal mengasihi itu adalah memberikan sesuatu, memberikan kasih. Kita nggak bisa mengasihi Tuhan kalau kita nggak punya kasih. Saya harap bisa mengikuti pemikiran ini. Kita nggak bisa mengasihi Tuhan yang tidak terbatas itu kalau kita nggak punya kasih yang seperti kasih Tuhan. Itu sebabnya supaya kita memiliki uang, pastikan bahwa kita memiliki uang dulu supaya kita memberikan kepada mereka yang memerlukan uang. Itu sebabnya sebelum kita mengasihi Tuhan, pastikan bahwa Anda memiliki stok kasih itu. Nah, bagaimana cara Anda mendapatkannya? Caranya adalah Anda datang sama Tuhan. Tuhan sudah datang ke dunia, rela mati memberikan kasih-Nya. Kasih-Nya Dia sudah sediakan, Dia bilang yang mau memerlukan boleh datang dan mengambilnya, menghampiri Tuhan. Itu sebabnya kita memiliki sikap seperti perempuan tadi. Datang dalam kehausan, rindu akan kasih-Nya. Kita menerimanya, kita dipenuhi, kita mendapatkannya. Nah, sekarang kita sudah punya, barulah kemudian kita bisa memberikannya. Ingat, Anda tidak bisa memberikan sesuatu yang tidak Anda miliki. Anda sampai kapanpun tidak akan pernah memberi orang uang kalau Anda tidak punya duit, Anda tidak punya uang. Anda sampai kapanpun tidak bisa memberikan kasih yang kekal, kasih yang abadi, kasih yang sejati kepada orang kalau Anda tidak memiliki kasih yang sejati. Itu sebabnya temuilah Tuhan. Bertemulah dengan Yesus supaya Anda mendapatkan kasih itu. Setelah Anda mendapatkannya, Anda bisa mencintai Tuhan. Kasih yang kekal, hanya kasih yang sejati, hanya kasih seperti kasih Tuhan yang tidak terbatas, tidak berubah. Itulah yang memampukan kita untuk dapat mencintai Tuhan di dalam segala keadaan. Saya ulang, kita tidak bisa mencintai Tuhan di dalam segala keadaan dengan kasih kita yang terbatas. Kita tidak bisa mencintai Tuhan dalam segala keadaan dengan cinta kita yang berubah-ubah. Kita hanya bisa mencintai Tuhan dalam segala keadaan kalau kita memiliki kasih Tuhan itu sendiri. Itu sebabnya sekali lagi, pastikan bahwa Anda yang beribadah sekarang, Anda beribadah dalam hati yang haus, rindu akan kasih Tuhan. Hal yang ketiga, sebelum kita mengakhiri, hal yang ketiga yaitu adalah hiduplah menuruti perintah Tuhan. Hiduplah menuruti perintah Tuhan. Jadi setelah kita pahami kasih Tuhan, kemudian kita menghampiri Tuhan dan kita mendapati kasih itu, kita harus hidup di dalam
menaati perintah Tuhan. Kira-kira perintah Tuhan seperti apa yang harus kita taati hari-hari ini? Kalau kita baca dalam Alkitab yang kita punya ada banyak sekali, ada banyak apa namanya? Ada banyak berisi tentang firman Tuhan yang harus kita ikuti. Tetapi khususnya di dalam menghadapi COVID-19 yang dialami oleh semua orang di dunia, saya sudah berpesan ini berulang-ulang kali. Ini firman Tuhan yang harus ditaati, yaitu menaati pemerintah. Berulang-ulang kali saya tegaskan hal ini dan saya katakan, kita sebagai orang Kristen harus menaati pemerintah. Kenapa kita harus menaati pemerintah? Pemerintah adalah wakil Allah. Roma pasal 13 ayat 1 dan 2. Roma 13 ayat 1 dan 2. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Ingat, tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada itu ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Bagaimana mungkin kita dapat berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, sementara perilaku kita tidak menghormati pemerintah. Pemerintah yang kelihatan saja kita masih bandel, nggak bisa taat sama dia. Nah, bagaimana kita mau taat sama Tuhan yang tidak kelihatan? Coba pikirkan hal ini baik-baik. Bagaimana mungkin kita mau mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, yang adalah roh. Sementara wakil Tuhan adalah pemerintah yang kelihatan, saja kita masih melawan. Di manakah letak kasihnya? Itu sebenarnya kita mau belajar bersama-sama. Itu mengasihi Tuhan dengan menghormati pemerintah, menaati pemerintah, hidup dalam ketaatan. Sebelum saya mengakhiri, bagaimana supaya kita mencintai Tuhan dalam segala keadaan? Yang pertama, pahami tentang kasih Tuhan. Pahamilah bahwa kasihnya tidak terbatas, kasihnya tidak berubah, kasihnya tidak berakhir. Setelah Anda paham akan kasih Tuhan yang tidak terbatas, tidak berubah, dan tidak berakhir ini, berjumpa dengan Tuhan. Berdoa secara pribadi. Mintalah Tuhan penuhi hati Anda dengan kasih itu. Supaya Anda dapat mengasihi orang lain dengan kasih yang datang daripada Tuhan. Sekali lagi, kita tidak mungkin mencintai Tuhan dengan kasih manusia. Kita tidak bisa mencintai Tuhan dengan cara kita. Kita hanya bisa mencintai Tuhan kalau kita kemudian dipenuhi dengan kasih-Nya yang kekal. Cintanya yang abadi. Itu sebabnya pahamilah kasih Tuhan. Tuhan sangat sayang kita semua. Tuhan sangat peduli dengan Anda semua. Itu sebabnya pada saat Anda dalam keadaan yang sukar, pandanglah Tuhan Anda yang besar, bahwa kasih-Nya tidak terbatas dalam hidup Anda. Well, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai kita bertemu di minggu depan dengan topik yang lain, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dan sebelum saya mengakhiri khotbah ini, seperti biasa saya mengajak kita semua untuk bersama-sama satukan hati. Kita mau terus berdoa untuk wabah COVID-19 ini. Dan kita juga berdoa bagi pemerintah, agar Tuhan tolong pemerintah kita. Dan kita juga berdoa kepada tenaga medis yang bekerja di garda terdepan, dan juga berdoa buat korban daripada COVID-19 ini, agar mereka memiliki pengharapan melewati masa-masa ini. Mari kita satukan hati dan kita berdoa bersama-sama untuk 4 hal ini. Bapa kami berdoa, berterima kasih. Kami baru saja mendengarkan firman-Mu, biarlah firman Tuhan ini menolong kami untuk menghampiri Engkau dengan hati yang lapar dan haus akan kasih-Mu. Sehingga kami dipenuhi dengan kasih-Mu setiap hari. Karena kasih-Mu selalu baru setiap hari. Sehingga kami dapat mengasihi Tuhan dengan kasih Tuhan. Kami dapat mengasihi sesama kami dengan kasih yang Tuhan ajarkan dalam hidup kami. Nah, pada kesempatan ini kami juga berdoa menyerahkan wabah COVID-19 yang melanda seluruh dunia, melanda kota kami, melanda bangsa kami. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan bahwa tidak ada satu hal pun di dunia ini terjadi di luar daripada kendali Tuhan. Dan kami tahu bahwa Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud atas semua hal. Jadi kami berdoa Tuhan, beri semua kami pengharapan di dalam melewati masa-masa ini. Khususnya bagi pemerintah kami dalam berupaya
dalam menjaga kesejahteraan, stabilitas ekonomi, menjaga kesejahteraan dan keamanan bangsa dalam khususnya berhadapan dengan COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan tolong pemerintahan kami. Engkau menjagai mereka, beri mereka hikmat dan kebijaksanaan kesehatan kepada mereka ya Tuhan. Kami mengangkat hati berdoa menyerahkan para tenaga medis mereka yang melayani di garda terdepan, membantu korban-korban pada COVID-19. Tuhan memelihara dan melindungi mereka. Tolong mereka semua ya Bapa. Para korban COVID-19 mereka yang sedang dirawat, kami berdoa biarlah mereka senantiasa memiliki pengharapan. Dan Tuhan bersama dengan mereka. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Kami mengucap syukur atas kesempatan yang indah, yang luar biasa. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi saya berdoa Tuhan kepada mereka semua yang sudah mendengarkannya. Dimanapun mereka berada, Tuhan Engkau bersama dengan mereka. Roh Kudus tolong mereka untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup mereka. Hanya dalam satu nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Nah sebelum kita mengakhiri, ada pengumuman jika Anda semua memerlukan atau membutuhkan pelayanan dan dukungan doa, Anda dapat menghubunginya atau menelpon atau meng-WhatsApp saya melalui nomor di bawah ini. Anda dapat menelpon atau meng-WhatsApp dengan nomor yang tertera di layar Anda. Dan sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.